Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Jadi ini materi ke-8. Biasanya ke-8 itu UTS, tapi untuk semester ini rupanya materi ke-8 masih ada perkuliahan. UTS, ujian tengah semester atau ETS, evaluasi tengah semester, akan diselenggarakan di pekan ke-9. Baik, kita masih bicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengenal sebenarnya berbagai macam aliran filsafat. Dan ini sebenarnya tugas Anda untuk mendalami lebih jauh aliran-aliran filsafat yang berkembang dan menjadi tantangan utama bagi filsafat Pancasila atau bagi Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam materi kali ini, Anda diharapkan bisa memahami, menganalisis hakikat sila-sila Pancasila sebagai falsafah bangsa. Dan itu caranya adalah dengan mengenal berbagai macam aliran filsafat. Nah, untuk mendalami sebenarnya tugas Anda itu ya nanti ya. Berbagai macam aliran filsafat dan pokok-pokok pikiran aliran filsafat itu. Nah, di materi kali ini kami hanya akan memberikan pengantar saja. Secara umum, aliran-aliran filsafat itu bisa dibagi dalam beberapa periode dan fase ya. Ada periode klasik, ada periode modern, ada periode kontemporer. Sekarang itu disebut postmodern atau kontemporer yang saat ini. Di masa klasik itu biasanya dibagi menjadi dua kelompok besar filsafat idealisme dengan realisme. Kemudian di masa modern berkembang menjadi banyak aliran filsafat. Saat ini pun masih terus berkembang. Ada ciri khas masing-masing. Pada masa klasik ada Plato sebagai bapak idealisme ya, yang meyakini bahwa yang hakiki di dunia ini adalah ide, jadi bukan realitas. Jadi orang bisa mengenali si fulan itu sebenarnya tidak ada, yang ada itu adalah idenya. Ya, wajahnya begini dan begitu, kulitnya hitam dan mungkin sebaliknya putih, merah, itu tidak pengaruh karena sebenarnya yang memberikan warna itu adalah ide. Kalau ide tidak membedakan, maka dia tidak berbeda. Itu menurut idealisme. Jadi yang hakiki itu adalah ide. Nah, sebaliknya muridnya Plato itu Aristoteles itu berpendapat bahwa yang sesungguhnya real, nyata, benar itu adalah kenyataan, yang kelihatan, yang tampak. Yang tidak tampak itu hanya imajinasi dan itu palsu. Itu aliran filsafat masa klasik dan itu tentu memengaruhi seluruh cara berpikir manusia sesuai dengan kecenderungan yang dia sepakati. Ini pada masa klasik. Pada masa modern, dari idealisme itu muncullah namanya rasionalisme. Tapi dia lebih bisa didiskusikan secara lebih matematis rasionalisme itu daripada idealisme. Jadi ini lebih konkret. Kebalikannya itu empirisme. Ya, tokoh-tokohnya ada René Descartes, ada Baruch Spinoza, ada Leibniz. Sementara empirisme itu bapak filsafat empirik itu adalah Francis Bacon dan John Locke. John Locke itu yang
populer dengan teori tabula rasa, bahwa orang itu seperti kertas putih, dia punya ilmu, pengetahuan, perjalanan, itu seperti kertas yang kemudian mendapatkan coretan-coretan. Jadi yang bisa mengisi kehidupan seorang adalah pengalaman itu sendiri, empirik. Tanpa empirik, tanpa pengalaman empirik, manusia itu tidak punya apa-apa, seperti kertas kosong. Jadi yang nyata, yang benar, yang hakiki itu adalah pengalaman. Sementara sebaliknya rasionalisme tidak. Pemikiranlah yang hakiki. Buah dari munculnya dua aliran ini misalnya paling gampang adalah dua kecenderungan perguruan tinggi. Ada yang akademik, ada yang vokasi. Akademik itu lebih rasionalis, vokasi itu lebih empiris. Itu saja. Jadi Anda ini seorang empirisis. Mahasiswa PPNS itu empirisis. Ya, meskipun tentu saja tidak bisa pada akhirnya tidak bisa menghilangkan kekuatan rasio. Begitu pula sebaliknya. Perguruan tinggi yang akademik itu lebih rasionalis. Ya, meskipun tanpa pengalaman empirik, mereka dianggap sebagai ilmuwan, ahli gitu ya. Dan saya kira dalam diri manusia ini tidak bisa dipisah demikian saja. Jadi manusia itu memang memiliki sisi empirik, dan manusia memiliki sisi rasionalisme, rasional. Paling sederhana yaitu tadi, ada pengalaman, ada pemikiran. Ya. Tidak ada bentuk faktanya. 3 kali 3 orang langsung bisa mengetahui 9. 9 itu apa? Itu nggak ada abstrak. Yang ada itu 9 buah, 9 kursi, 9 bangku, 9 meja. Jadi 9 itu hanya simbol di akal. Yang fakta adalah mejanya, ada berapa deret gitu ya. Yang fakta adalah bangkunya, yang fakta adalah buahnya, yang fakta adalah apa yang kelihatan. Nah, itu tidak pernah selesai, karena itu nanti di masa modern ada yang berupaya untuk mengkompromikan dua aliran yang saling bertentangan ini. Bagi rasionalis, pengetahuan sesungguhnya adalah pengetahuan rasional, matematika. Bagi empirisis, pengetahuan sesungguhnya yang hakiki adalah pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman, praktek. Sehingga kemudian ada yang mengkompromikan. Misalnya ada Immanuel Kant yang mengusung idealisme. Itu sebenarnya berangkat dari keinginan untuk mengkompromikan. Ada eksistensialisme. Silakan itu didalami masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah yang saat ini. Ya, ada macam-macam sebenarnya. Ada fenomenologi, ada pragmatisme, ada relativisme gitu ya. Yang benar sesungguhnya sekarang adalah nilai yang relatif itu sekarang itu. Itu beberapa poin tentang filsafat, pendalaman terhadap aliran-aliran itu menjadi tugas Anda, dan itu nanti akan memiliki titik singgung ya dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu ada sisi-sisi yang beririsan, bersinggungan dengan misalnya ya idealisme. Nah, misalnya ketuhanan, kemanusiaan itu idealisme. Tapi kalau misalnya sisi empirik, pengalaman empirik, itu adalah dalam prakteknya kehidupan berbangsa bernegara ini, bahwa bangsa Indonesia suka bermusyawarah, itu sisi empiriknya ya. Ada banyak sisi empirik, ada banyak sisi idealisme. Itu saya kira materi hari ini hanya pengantar singkat ya. Menjadi PR atau tugas bagi Anda adalah untuk mendalaminya. Nanti tergantung pengajar
Ya, mungkin Bu Endah nanti akan memberikan tugas tersendiri, kalau saya juga nanti akan memberikan tugas tersendiri terkait dengan ini kepada Anda. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.